Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apakah harta warisan itu ketika seorang meninggal dunia langsung dibagi saja atau macam mana Pak Ustadz? Baik, pertama pastikan dulu ada nggak yang melekat pada harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Makanya di dalam kitab fikih itu ada pembahasan di awal-awal sebelum membahas tentang bagian warisan, siapa saja ahli waris, itu ada di situ dibahas tentang ma yata'allaku bitarikatil mayit. Apa yang melekat pada harta yang ditinggalkan si mayit. Nah, itu dibahas tuh. Kenapa? Karena nanti tidak serta-merta harta itu warisan. Apa yang melekat pada harta yang ditinggalkan si mayit? Maka yata'allaku bitarikatil mayyit khamsatu huquqi murattabata. Jadi yang melekat pada harta yang ditinggalkan si mayit itu ada 5 hak berurutnya, ada 5. Pertama, al-muta'allaku bi ainit tarikatil mayyit. Jadi yang melekat pada benda yang ditinggalkan si mayit. Jadi misalnya ada orang yang punya emas misalnya. Emas itu udah disimpannya, mungkin 2 kilo emasnya kan begitu. Udah disimpannya selama setahun. Rupanya setelah setahun belum keluarkan zakatnya nih. Meninggal, maka harta itu tidak dibagi sebelum dikeluarkan zakatnya. Ini namanya al-muta'allaku bi ainit tarikatil mayyit. Sama dengan gadai. Orang yang ketika misalnya meninggal dunia dia, sementara ada tanah yang digadaikannya, maka ahli warisnya nggak boleh membagi tanah itu sebagai warisan sebelum diselesaikan urusan gadainya. Jadi begitu, ada yang melekat pada harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Kemudian yang kedua, penyelenggaraan jenazah, penyelenggaraan fardu kifayah. Jadi seorang yang meninggal dunia, kemudian pada saat itu dia belum dikuburkan, maka jangan bilang ini bagi-bagi, jangan. Kenapa? Karena nanti biayanya, baik beli tanahnya kalau nggak ikut STM misalnya, beli tanahnya untuk tukang gali kuburnya, beli kain kafannya, ngadirkan bilal jenazahnya, ya kan? Kemudian pada saat itu menyelesaikan semua fardu kifayahnya itu. Bayar pakai uangnya. Kecuali kata ulama dalam mazhab Syafi'i, misalnya istri yang meninggal dunia. Kalau istri yang meninggal dunia, kemudian suaminya pada saat itu memiliki kemampuan. Jadi suaminya punya kemampuan, suaminya punya harta, maka tidak dikeluarkan biaya penyelenggaraan fardu kifayah dari harta istrinya, almarhumah istrinya, tapi ditanggung oleh suaminya. Kemudian setelah itu ad-duyunul mursalatu fi dhimmah, hutang-hutang yang ditanggungnya. Jadi tidak boleh harta almarhum kita bagi sebelum kita tanya dulu ada nggak dia berutang kepada yang lain. Makanya kan biasa di tempat kita diumumkan itu. Apabila ayah kami ini misalnya atau saudara kami ini punya hutang kepada bapak ibu semua, segala sampaikan kepada kami ahli warisnya. Jadi maksudnya itu untuk apa? Supaya hutang itu dibayar. Kenapa? Karena harta yang ditinggalkan oleh si mayit, ditinggalkan oleh almarhum, kalau tahu kita ada hutangnya terus nggak kita bayar, terus kita ambil, maka berdosalah kita. Berarti yang kita makan itu bukan yang halal. Karena masalah hutangnya Allah sebut dalam Al-Quran. Setiap cerita pembagian warisan Allah sebut hutang. Hutang itu harus dibayar. Ya, misalnya Allah cerita tentang warisan warisan anak misalnya di dalam Al-Quran surah An-Nisa itu kan. Alhamdulillah minasyaitonir. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain
فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. Sampai nanti terus ayat ini, sampai ada kalimatnya nanti di belakang, min ba'di wasiyati yusi biha audain. Nah, itu cerita hutang tuh, hutang bayar, hutang wasiat. Makanya nanti berikutnya wasiat. Misalnya Allah cerita tentang hak suami dari harta istrinya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha audain. Coba Allah jelaskan tentang bagian suami. Kalau istrinya punya anak, kalau istrinya nggak punya anak berapa. Kemudian setelah itu Allah pula menceritakan tentang masalah bayar dulu hutangnya, tunaikan dulu wasiatnya. Kemudian misalnya masalah bagian istri, gitu juga. Walahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. Diceritakanlah bagian istri. Kalau suaminya meninggal berapa bagiannya? Kalau suaminya meninggal punya anak berapa bagiannya? Enggak punya anak berapa bagiannya? Setelah itu apa kata Allah? Min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Jadi intinya apa? Selalu saja harta warisan itu dibagi setelah dibayar hutang, ditunaikan wasiat. Begitu pula nanti ketika Allah bercerita tentang warisan saudara, selalu ditutup dengan masalah hutang. Min ba'di wasiyati yusa biha audain. Jadi apa yang mau kita ambil pelajaran dari sini? Harta warisan tidaklah bisa dibagi sebelum diselesaikan ad-duyunul mursalatu fi dhimmah, hutang-hutang yang ditanggung oleh orang yang meninggalkan harta itu. Kemudian yang keempat, al-wasaya bithulus, wasiat yang sepertiga. Tidak boleh harta warisan itu dibagi sebelum kita tengok wasiatnya. Maka tadi kan hutang dengan wasiat Allah gandeng dalam Al-Quran tuh. Min ba'di wasiyati yusi biha audain. Setelah dibayarkan hutangnya, ditunaikan wasiatnya. Tunaikan wasiat, bayarkan hutang. Min ba'di wasiyati yusina biha audain. Bayarkan hutangnya, tunaikan wasiatnya. Min ba'di wasiyati tusun biha audain. Misalnya gitu kan. Setelah dibayarkan hutangnya, tunaikan wasiatnya. Min ba'di wasiyati yusa biha audain. Jadi cerita hutang, cerita wasiat itu adalah melekat harus ditunaikan lebih dulu. Setelah itu selesai barulah harta sisanya disebut warisan. Udah kita keluarkan urusan yang melekat padanya, udah kita keluarkan untuk fardu kifayahnya, udah kita selesaikan penyelenggaraan jenazah tadi, udah kita bayarkan hutangnya, udah kita tunaikan wasiat, sisanya itulah yang disebut dengan warisan. Jadi begitu saudara-saudara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.